warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprada Wiraprayuda, NIM 62035100024, kelas IKORDI 2020, mata kuliah kepemimpinan. Di sini saya akan membuat tugas proyek kepemimpinan untuk memenuhi mata kuliah kepemimpinan untuk ujian akhir semester. Kepemimpinan dalam organisasi. Perbedaan pemimpin dan manajer. Manajer mempunyai kegiatan yang lebih luas daripada pemimpin. Manajer melakukan asesmen, melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab untuk menggunakan unsur-unsur manajemen agar fungsi manajemen dapat berjalan. Kepemimpinan merupakan salah satu fungsi manajemen atau directing atau actuating. Headship dan leadership. Seorang manajer disebut juga pemimpin, manakala ia mampu menggerakkan orang lain sesuai dengan keinginan dan tujuan. Kepatuhan menjalankan perintah tidak semata dilandasi oleh pertimbangan aspek legalitas yang memberikan kekuasaan atau wewenang untuk memerintah. Pemimpin yang mengandalkan kepemimpinan berdasarkan otoritas jabatan yang ia miliki maka dikategorikan sebagai headship. Sementara pemimpin yang tidak bergantung pada kekuasaan yang melekat pada jabatan untuk dapat memerintah atau menggerakkan orang dikatakan mengembangkan pola leadership dalam kepemimpinannya. Kepemimpinan adalah seni dan kemampuan mempengaruhi orang lain. Kemampuan tersebut merupakan ramuan dari sejumlah unsur, yaitu kemampuan menggunakan kekuasaan secara efektif dan bertanggung jawab, kemampuan memahami manusia, bahwa manusia mempunyai perbedaan kekuatan motivasi dalam waktu yang berbeda, kemampuan menggali inspirasi bawahan, kemampuan menciptakan dan mengembangkan iklim dan situasi yang kondusif agar karyawan mampu memberikan kreativitas dan kemampuan terbaiknya. Ralph M. Stockdale mengungkapkan bahwa kepemimpinan terkait dengan 1. Adanya keterlibatan sejumlah orang, 2. Adanya distribusi kekuasaan, 3. Dan adanya tindakan mempengaruhi atau proses mengarahkan sikap, perilaku, dan tindakan orang lain sesuai yang dikehendaki atau tujuan dari pemimpin atau organisasi. I. Guto Sudarmo dan I. N. Sudita. Kepemimpinan merupakan suatu proses, bukan orang. Proses dalam kepemimpinan meliputi 3 faktor, yaitu pemimpin, pengikut, dan faktor situasi. Pemimpin meliputi perilaku atau gaya, keterampilan, pengetahuan, nilai-nilai. Dan pengikut atau kelompok meliputi norma dan nilai, keterpaduan, keterikatan pada tujuan, harapan kelompok, kebutuhan kelompok dengan hasil, prestasi, dan kepuasan kerja. Situasi meliputi nilai organisasi, teknologi, tuntutan tugas, dan variasi tugas. Teori-teori kepemimpinan. 1. Teori sifat, 2. Teori kelompok, 3. Teori perilaku. Teori perilaku meliputi studi Universitas Ohio, studi Universitas Michigan, Grady manajemen, atau ada yang memasukkannya dalam kategori gaya kepemimpinan. Yang keempat ada teori situasional. Teori situasional meliputi teori kontingensi, model kontingensi Fielder, teori jalan kecil sampai tujuan, teori normatif, teori siklus hidup, kepemimpinan kontinum, atau ada yang memasukkannya dalam kategori gaya kepemimpinan. Yang kelima ada teori atribusi. Teori sifat. Apakah sifat-sifat yang membuat seseorang dapat menjadi pemimpin?
Pemimpin dilahirkan atau dibentuk melalui proses. Para peneliti berusaha untuk menemukan karakteristik individual yang membedakan pemimpin yang berhasil dan gagal. Jenis karakteristik: kepribadian, emosional, fisik, intelektual, dan seterusnya. Rapstotgil mengidentifikasi 6 klasifikasi dari sistem kepemimpinan, yaitu karakteristik fisik, latar belakang sosial, inteligensia, kepribadian, karakteristik hubungan tugas seperti motivasi dan determinasi, karakteristik sosial seperti supel. Kate Davis merumuskan 4 sifat yang mempunyai pengaruh terhadap kepemimpinan organisasi, yaitu kecerdasan, kedewasaan, dan keluasaan hubungan sosial, motivasi diri dan dorongan prestasi, sikap-sikap hubungan kemanusiaan. Kritik terhadap teori ini adalah sifat pemimpin atau yang bersifat ascribed tidak selalu berkorelasi dengan keberhasilan seorang manajer. Teori perilaku dipusatkan pada efektivitas pemimpin, bukan pada penampilan dari pemimpin tersebut. 2 penekanan gaya kepemimpinan, yaitu 1. Orientasi tugas. Perilaku pemimpin yang menekankan bahwa tugas-tugas dilaksanakan dengan baik dengan cara mengarahkan dan mengendalikan secara ketat bawahannya. Yang kedua ada orientasi karyawan. Perilaku pemimpin yang menekankan pada memberi motivasi kepada bawahan dalam melaksanakan tugasnya dengan melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tugasnya dan mengembangkan hubungan yang bersahabat, saling mempercayai dan menghormati di antara anggota kelompok. Studi Universitas Ohio, ada 2 faktor dari kepemimpinan yang mempengaruhi prestasi kerja dan kepuasan kelompok, yaitu pemrakarsa struktur dan pertimbangan. Studi Universitas Michigan, ada 2 gaya kepemimpinan yang dikenal, yaitu gaya kepemimpinan pemusatan tugas dan karyawan, gradi manajemen atau managerial grid, dikembangkan oleh Robert Black dan Jane Moulton. Gaya managerial grid merefleksikan gaya kepemimpinan individual, tim, serta 2 dimensi orientasi, yaitu orientasi produksi dan karyawan. Managerial grid membagi manajemen ke dalam 9,9 buah grid yang terdiri dari 5 jenis manajemen, yaitu manajemen tim, manajemen kekeluargaan, manajemen jalan tengah, manajemen miskin, dan manajemen otoriter. Teori situasional mulai berkembang 1940-an, dirintis oleh para ahli psikologi sosial. Fred Wilder, gaya kepemimpinan yang dikombinasikan dengan situasi akan mampu menentukan keberhasilan pelaksanaan kerja. Situasi itu diukur melalui kesamaan di antara keberlawanan dan teman kerja yang paling sedikit disukai. Fred Wilder, kontingensi kepemimpinan yang efektif. Gaya kepemimpinan berhubungan dengan situasi yang menyenangkan dan mempengaruhi efektivitas kerja. Situasi yang menyenangkan berhubungan dengan 4 dimensi empiris, yaitu hubungan pemimpin dan anggota, contoh diterima bawahan, derajat dari struktur tugas, contoh petunjuk teknis jelas, posisi kekuasaan pemimpin yang dicapai lewat otoritas formal. Situasi akan menyenangkan apabila derajat ketiga dimensi di atas tinggi. Macam-macam kepemimpinan. 1. Kepemimpinan transaksional. Model kepemimpinan ini terfokus pada transaksi antar pribadi. Karakteristik pemimpin ini: 1. Para pemimpin menggunakan penghargaan kontingensi untuk memotivasi karyawan. 2. Para pemimpin melaksanakan tindakan korektif hanya ketika para bawahan gagal mencapai tujuan kerja. Yang kedua, kepemimpinan karismatik.
Kepemimpinan ini menekankan perilaku pemimpinan yang simbolis. Contoh, daya tarik terhadap nilai-nilai ideologis, komunikasi nonverbal, pesan mengenai visi dan memberikan inspirasi, penampilan kepercayaan diri. 3. Ada kepemimpinan visioner. Kepemimpinan ini merupakan kemampuan untuk menciptakan dan mengartikulasikan suatu visi yang realistis, dapat dipercaya, atraktif dengan masa depan bagi suatu organisasi atau unit organisasi yang terus tumbuh dan terus meningkat. Keempat, ada kepemimpinan tim. Kepemimpinan tim ini merupakan kepemimpinan kelompok di dalam organisasi yang anggota-anggotanya saling bergantung satu sama lain. Dimensi fungsional kepemimpinan. 1. Fungsi tugas: menciptakan kegiatan, mencari informasi, memberi informasi, memberi pendapat, menjelaskan, mengordinasikan, meringkaskan, menguji kelayakan, mengevaluasi, mendiagnosis, dan seterusnya. Fungsi pemeliharaan: mendorong semangat, menetapkan standar, mengikuti atau mengawasi, mengekspresikan perasaan, mengambil konsensus, menciptakan keharmonisan, dan mengurangi ketegangan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.